Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita langsung ke presenter pertama kita, yaitu Kakak Muhammad Rizky Anugrah. Kepada Kakak Rizky, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Anugrah dari kelas 6A Beratan. Hari ini Rizky ingin memperlihatkan proyek Rizky. Proyek Rizky berupa kompor sederhana tenaga surya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gunting, lem, kertas bekas, kardus bekas, aluminium foil, dan karton hitam. Untuk langkah-langkah membuatnya, teman-teman bisa menyimak video berikut ya. Silakan Bu Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anugrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu langkah-langkah membuat proyek. Proyek Rizky adalah kompor sederhana tenaga surya. Bahan-bahannya adalah kardus bekas, ini sudah jadi, ada aluminium foil, karton hitam, lem, gunting, dan kertas bekas. Nah, langkah pertama adalah potong aluminium foil dengan gunting sampai ukurannya sama, kurang lebih segini, dan lebihkan sedikit. Nah, setelah kalian tempelkan di bagian dalam dan penutup menggunakan lem agar lebih kuat menempelnya. Nah, setelah itu kalian gunakan karton hitam, gunting, dan tempelkan di bawah. Gunting sesuai ukurannya, setelah itu lem. Nah, Rizky ingin menjelaskan gunanya kertas bekas ini adalah, Rizky tadi kan sudah bilang ada bagian yang lebih, yang dilebihkan sedikit. Nah, kertas bekas ini gunanya untuk menutupi bagian yang lebih sedikit tersebut agar lebih bagus dan rapi. Nah, segitu saja dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah menyimak video tadi, Rizky akan menjelaskan cara kerja kompor tenaga surya. Pada prinsipnya, semua jenis kompor tenaga surya mempunyai cara kerja yang tidak jauh berbeda, yaitu memusatkan cahaya matahari yang jatuh ke aluminium foil atau ke kaca. Tujuannya agar energi lebih terkonsentrasikan dan berpotensi menghasilkan panas yang cukup untuk memasak. Nah, manfaatnya dari kompor tenaga surya yang Rizky buat adalah dapat dibawa kemana-mana, lebih hemat karena tidak membutuhkan bahan bakar dan hemat dan ramah lingkungan. Kesimpulannya adalah dengan kompor ini kita dapat menyelamatkan lingkungan dan menggantikan bahan bakar konvensional. Nah, Rizky kan sudah melakukan percobaan teman-teman. Bisa disimak video berikut ya. Wiwi, silahkan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 6A Beratan. Hari ini saya melakukan percobaan dengan kompor tenaga surya buatan saya sendiri sederhana. Ini sudah saya masukkan ke wadah dan sudah saya letakkan kacanya. Nanti akan kita tunggu sampai jam berapa. Oke, nanti kita bertemu lagi ya. Dah. Rizky kembali lagi. Rizky menyampaikan hasil percobaan yang tadi, yang kompor sederhana dari tenaga surya. Ternyata berhasil loh. Bagaimana kita tahu ini berhasil? Karena sudah kering, Sudah matang, telurnya matang. Nah, yang kering duluan yang ini karena isinya lebih karena sedikit. isinya lebih sedikit. Kalau ini isinya masih lebih banyak. Kering jam? Kalau yang ini matang jam 12. Membutuhkan waktu 4 jam. Kalau ini matang jam setengah 2. Jadi membutuhkan waktu
5,5 jam. Tuh 5,5 jam. Nih, dadah. Nah, teman-teman, percobaan tadi Rizky lakukan pada tanggal 6 Oktober 2020 dari jam 8 sampai jam 3. Nah, sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Masya Allah. Terima kasih Kakak Rizky sudah presentasi nih. Alhamdulillah lega ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja penilaian dari teman-teman ya. Bu Wiwi ingin tahu penilaian dari kakak Afifah untuk kakak Rizky. Masih nyatet, Bu. Bentar. Boleh disampaikan dulu, Solihah? Apa, Bu? Disampaikan dulu aja. Belum semua, Bu, harus sedikit. Oke, yang sudah siapa? Atau udah ada? Oke, teman-teman. Siapa yang sudah? Kakak Afifah sudah selesai? Lagi nulis deltanya. Kak Afifah. Udah, Bu. Oke, sudah. Silakan Solihah. Produknya selesai. Suara terdengar, ya. Kontak matanya cukup. Gestur tubuhnya, ya. Terus plusnya, produknya selesai, poinnya lengkap. Terus deltanya gugup, terus ngomongnya kecepatan. Bukan kecepatan, maksudnya ngejelasinnya apa kurang lama. Kurang apa, Kak? Waktunya kecepatan, Bu. Presentasi. Oh, oke. Terima kasih, Solihah. Baik, selanjutnya Bu Wiwi ingin mendengar penilaian dari Kakak Ais. Kakak Ais. Ya, Bu. Mana nih Kakak Ais videonya? Apa, Bu? Gak kedengeran, gak? Terdengar, Kak. Videonya diaktifkan dulu. Udah. Oh, udah. Oke. Silakan. Bagaimana penampilan Kakak Ais tadi? Produknya selesai, suara terdengar. Produk selesai ya, suara terdengar ya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Itu kalau plusnya berbicara dengan semangat, pede, produk keren, deltanya video agak lag, dan juga bicara ke ini, belibet. Oke, terima kasih Soli. Wah, sinyal Bu Wiwi kurang bagus nih. Tapi suara Bu Wiwi terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas, baik, Bu. teman-teman. Kakak Rizky, tambahan dari Bu Wiwi ya. Alhamdulillah Kakak Rizky sudah menampilkan yang terbaik presentasinya. Kemudian Bu Wiwi beri apresiasi karena Kakak Rizky ini ya alhamdulillah cepat mengerjakan proyeknya teman-teman. Ya dari awal Kakak Rizky sudah selesai, jadi tinggal menambahkan yang kurang-kurangnya, kemudian merapikannya, ya proyeknya seperti itu. Nah untuk materinya semuanya lengkap,
yang disampaikannya juga jelas kalau menurut Bu Wiwi. Kemudian ketika percobaan juga divideokan ya teman-teman, ada dokumentasinya seperti itu. Mungkin nanti untuk kesimpulannya, biasanya kesimpulan itu setelah semuanya selesai disampaikan, begitu Kakak Rizky ya. Jadi tadi alangkah baiknya videonya dulu, hasil percobaan dulu, baru kesimpulan. Dan penjelasannya tadi terlalu cepat ya Solih ya. Oke, mudah-mudahan Kakak Rizky nanti bisa lebih baik lagi ya menyampaikan presentasinya. Namun semuanya sudah bagus. Good job ya Soli ya. Oke, ini Bu Iwi ada apresiasi untuk Kakak Rizky. Yeay, terima kasih. Baik, teman-teman, silakan beri reaction untuk Kakak Rizky. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita langsung ke presenter yang kedua, yaitu Kakak Raditya Yoga Nararya. Kepada Kakak Radit, Wiwi persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu rumah yang memanfaatkan panel surya. Itu dulu kan, Bu? Bukan slide dulu. Seperti yang kita ketahui, hampir semua energi yang kita gunakan sehari-hari, baik itu listrik, bensin, semua yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarukan, yaitu yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Artinya, lambat laun sumber energi itu akan habis karena terus-menerus digunakan. Entah 20 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun. Yang jelas, suatu saat akan habis. Jika hal itu sampai terjadi, kita akan mengalami krisis energi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Bu, slide-nya Bu. Maaf, Bu. Energi alternatif menghasil energi listrik. Energi alternatif atau yang biasa disebutkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan sumber energi dari fosil dan keberadaannya sangat melimpah. Jenis-jenis energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, air, dan gas. Keuntungan energi alternatif adalah ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas. Energi alternatif yang akan saya bahas yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sumber energi ini juga menjadi sumber energi utama bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lain yang ada di bumi. Energi yang dihasilkan dari matahari adalah cahaya dan panas. Manfaat energi matahari adalah sumber energi tak terbatas, sebagai pembantu listrik tenaga surya, membantu mengeringkan pakaian, ikan, dan kerupuk, membantu proses fotosintesis, membantu kesehatan tulang, sebagai penerang alami di permukaan bumi, membantu proses pembuatan garam.
Panel surya adalah sebuah alat berbentuk logam yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat proyek adalah karton board, kertas concord, gunting, cutter, lem, kain flanel, spidol, penggaris, pensil, dan plastik jilid. Berikut video langkah-langkah pembuatan rumah yang memanfaatkan panel surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video tentang langkah-langkah pembuatan rumah. Yang pertama, gambar pola terlebih dahulu. Kedua, lalu kita potong menggunakan cutter. Tiga, lapisi dinding yang kita buat dengan kertas concord yang direkatkan lem fox. Inilah dinding yang sudah dilapisi dengan kertas. 4. Lalu kita pasang dinding di atas karton yang sudah diberi lem. 5. Lalu kita pasang atapnya. 6. Gambar pola panel surya lalu ditempel di atas atapnya. Inilah hasil proyek yang saya buat. Wow. Ini hasil proyeknya. Lanjutnya, Bu. Cara kerja panel surya adalah yang pertama, cahaya matahari akan mengenai sel surya. Sel surya ini akan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Perubahan ini disebut efek fotovoltaik. 2. Setelah dari sel surya, listrik akan mengalir ke controller. Fungsi controller yaitu mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh sel surya, menyalurkan listrik ke inverter, mengatur pengisian baterai, mencegah pengisian yang berlebih pada baterai. Lalu, dari controller, listrik akan masuk ke baterai. Fungsi baterai yaitu menyimpan energi listrik yang dihasilkan sel surya, mengirim kelebihan energi yang ke jaringan listrik. Selain itu, baterai ini juga berguna untuk digunakan pada malam hari atau ketika hujan. Selain dari controller ke baterai, listrik akan dilanjutkan ke inverter. Fungsi dari inverter yaitu mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Setelah itu, listrik baru bisa dimanfaatkan. Manfaat panel surya pada atap rumah. Yang pertama, menghemat biaya listrik. Panel surya tidak memancarkan gas emisi rumah kaca yang berbahaya, karena itulah panel surya dianggap ramah lingkungan. Menghemat ketergantungan pada listrik berbahan fosil, mudah dipasang dan digunakan, dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, tidak memerlukan lahan yang luas. Kesimpulannya adalah energi matahari merupakan salah satu energi alternatif. Panel surya mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang memiliki intensitas cahaya yang cukup, sehingga penggunaan panel surya pada atap rumah sangat cocok diterapkan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kakak Radit atas presentasinya. Alhamdulillah lancar ya teman-teman. Oke, baik.
teman-teman, kita langsung ke penilaian dari teman-teman. Bu Wiwi ingin mendengar dari penilaian Kakak Nashwa untuk Kakak Radit. Kalau produk selesai iya, suara terdengar cukup, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Plusnya penjelasan lengkap, slide bagus, lebih bagus. Deltanya suaranya tadi agak kurang jelas, tapi cuma sedikit doang sih. Oke, terima kasih Kakak Nashwa. Selanjutnya penilaian dari Kakak Iwannya mana nih? Dari Kakak Hanan untuk Kakak Radit. Kakak Hanan. Kakak Hanan. Apakah Kakak Hanan ada? Ada, Bu. Oh, ada. Kakak Hanan, bagaimana penampilan Kakak Radit tadi? Plusnya materinya lengkap, habis itu kontak matanya bagus. Deltanya videonya agak ngelek-ngelek. Oh, mungkin dari koneksi dari Bu Wiwinya ya. Oke, tapi jelas Ya. nggak videonya? Apanya? Videonya tapi tetap tersampaikan kan, jelas sampai gitu. Ya. Ya. Oke, ada lagi Kakak Hanan? Nggak ada lagi, Bu. Udah cukup ya. Terima kasih. Ya. Oke. Alhamdulillah ya, Kakak Radit. Tambahan dari Bu Wiwi. Alhamdulillah Kakak Radit sudah menampilkan sangat bagus. PowerPoint-nya bagus. Materinya lengkap. Videonya juga alhamdulillah bisa berjalan ya Kak ya. Bisa dinyalakan. Walaupun kemarin latihan sempat panik karena videonya nggak bisa nggak bisa di play. Tapi alhamdulillah ketika presentasi hari ini semuanya lancar. Kemudian intonasinya juga alhamdulillah cukup baik ya dibandingkan kemarin. Kemarin masih agak cepat tapi sekarang udah cukup tenang ya. Good job. Kemudian proyeknya juga tadi ditunjukkan, namun mungkin karena pakai virtual background jadinya nggak terlalu jelas ya Kak ya. Tadi Bu lihat. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah Kakak Radit sudah bagus penampilannya ya. Oke, terima kasih Kakak Radit. Selanjutnya ada apresiasi untuk Kakak Radit. Sebentar. Oke, ini dia. Thank you for the presentation untuk Kakak Raditya Yoga Nararya. Hey. Oke. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman boleh beri reaction untuk Kakak Radit. Baik. Selanjutnya kita langsung ke presenter kita yang ketiga. Kita sambut Kakak Nadira Kaisha Saki. Kepada Kakak Nadira, dipersilahkan. Sebentar, Bu bantu share screen ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Kaisha Saki dari kelas 6A Beratan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek rumah miniatur dengan tenaga surya.
Daftar isinya ada 1. Pengertian energi alternatif, 2. Pemilihan proyek, 3. Alat dan bahan proyek, 4. Langkah-langkah pembuatan, 5. Cara kerja penggunaan solar cell, 6. Keuntungan dan manfaat proyek tersebut, dan 7. Kesimpulan. Jadi, pengertian energi alternatif adalah energi yang menggunakan bahan bakar yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Contohnya ada air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio, atau seperti contoh gambar di samping. Proyek ini adalah merupakan miniatur rumah dengan menggunakan energi alternatif tenaga surya atau matahari. Saya memilih membuat miniatur rumah karena saya menyukai miniatur dan ini lebih mudah dibuat karena ukurannya lebih kecil dan juga menjadi lebih memahami cara kerja solar cell. Alat bahan yang saya gunakan adalah alatnya ada lem tembak, pulpen, spidol, pensil, penggaris, gunting, solder, dan timah. Dan bahannya ada kardus, aksesoris tambahan, miniatur furniture, solar cell, kotak plastik, lampu LED kecil, saklar lampu, dan baterai. Nggak kelihatan. Dan ini video langkah-langkah pembuatannya. Ini desain dan sketsanya. Pembuatan pola dan menggunting. Lagu apa lagi? Bagus tahu. Nempelkan gambar dinding. Yang mana aku tahu? Jadi nggak tahu. Ada bocil ketawa. Menambahkan alas penyatu. Pembuatan atap. Instalasi modul tenaga surya. Jadi saya mau mengetes rangkaian ini. Jadi ini sedang di-charging menggunakan cahaya matahari. Kalau lampu ini mati, berarti dia sedang tidak men-charging. Kalau nyala berarti sedang charging. Dan ini dia. Dan hasil yang dapatkan. Cara kerja panel suryanya, pada siang hari panel surya terkena sinar matahari. Pada kondisi ini, panel surya akan mengisi baterai, dan pada malam hari, sumber listrik bisa menggunakan dari baterai.
manfaat dan keuntungan adalah tidak memerlukan biaya listrik, sumber energi yang tidak terbatas, dan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kendalanya, jika matahari tidak ada, atau hujan atau mendung, baterai tidak akan terisi dan harus mengeluarkan biaya awal untuk pembelian alat-alat. Jadi kesimpulannya, lebih hemat biaya energi yang tidak terbatas, energi alternatif ini membantu pelestarian alam karena ramah lingkungan dan dibutuhkan biaya untuk menggunakan energi alternatif menggunakan tenaga surya atau solar cell. Ibu lanjut. Jadi ini hasilnya. Jadi begitu saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan presentasi yang sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke penilaian dari teman-teman. Bu Wiwi ingin tahu penilaian dari kakak Syira untuk kakak Nadira. Plusnya itu videonya jelas banget, terus penjelasannya lancar sama lengkap. Deltanya gestur tubuhnya kurang sama jarang lihat kamera. Oke, terima kasih Solihah. Oke, selanjutnya dari kakak siapa ya? Ding ding ding. Kakak Damara. Kakang. Ya. Gimana penilaian Kakak Dira tadi? Informasinya lengkap, proyeknya bagus, terus deltanya suaranya tadi kurang semangat. Habis itu produknya selesai ya, suara terdengar ya, kontak mata cukup, gestur tubuh cukup. Oke, terima kasih Soli. Alhamdulillah ya Kakak Dira penampilannya bagus, dari teman-teman juga penilaiannya alhamdulillah bagus. Betul, tadi apa yang disampaikan oleh Kakak Syira dan Kakak Damara ya. Alhamdulillah videonya juga menarik, terus materinya lengkap, informatif, kemudian PowerPoint-nya juga bagus ya teman-teman ya. Oke, Kakak Dira buat PowerPoint-nya sendiri? Dibantu. Oke, dibantu. Nah, jadi hal-hal yang harus ditingkatkan Kak Dira ketika presentasi melalui Zoom meeting, yang pertama, Kak Dira ditambah lagi semangatnya ketika menyampaikan presentasi. Kemudian, yang kedua, betul Kakak Damara, gestur tubuh dan kontak matanya ya. Jadi Kakak Syira diusahakan lebih sering melihat kamera, kemudian gestur tubuhnya ditunjukkan supaya itu lebih menarik lagi, teman-teman juga lebih fokus lagi memperhatikan Kakak Dira ya. Dan itu juga untuk menambah semangat Kakak Dira juga. Oke, alhamdulillah selebihnya sudah bagus. Yang lainnya juga alhamdulillah presentasinya bagus-bagus ya. Oke, itu saja tambahan dari Bu Wiwi. Selanjutnya ada seperti biasa apresiasi untuk Kakak Dira. Kita lihat ya. Oke, ini dia. Terima kasih Kakak Dira atas presentasinya. Semoga menjadi motivasi Kakak Dira ya.
Oke. Teman-teman boleh beri reaction untuk Kakak Dira? Oke, sip. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke presenter yang keempat, yaitu Kakak Azmi. Kakak Azmi? Kita sambut Kakak Rafifah Azmi Putri Andriansyah. Kepada Kakak Azmi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi dari kelas 6A. Kali ini saya akan menyampaikan proyek saya, yaitu miniatur rumah. Menyampaikan materi mengenai langkah-langkah membuat miniatur rumah. Bersiap videonya, Bu. Videonya. Betul. Kemudian lakukan pada Bu, maaf tadi Bu, tadi ini sinyalnya. Oke, dilanjutkan Kak Azmi. Ya, langkah-langkah membuat miniatur rumah dan stick es krim. Persiapkan bahan dan alat, yaitu kertas, stick es krim, gunting, penggaris, cutter, dan lem. Cara membuatnya: 1. Letakkan kertas atau kertas karton dan kertas kardus untuk alas. Kamu bisa lapisi kertas karton dengan koran agar lem tidak merusak permukaan alas miniatur rumah nantinya. Kedua, susun stick es krim membentuk segi 4 dengan 4 sebuah stick. Buatlah sebanyak 4 buah, beri lem di setiap sudutnya. 4 buah segi 4 ini akan menjadi kerangka dinding rumah. Lalu tutupi bingkai segi 4 tersebut dengan stick es krim lainnya. Beri lem pada sisa ujung-ujungnya. Usahakan rapat agar tidak ada celah. Jika stick terakhir tidak muat karena berlebihan atau kurang, kamu bisa memotongnya menggunakan cutter. Ulangi cara tersebut pada keempat bingkai segi 4. Merakit atap rumah. Cara merakit atap rumah. Ini buat 3 buah kerangka segitiga untuk atapnya. Beri lem pada sudut-sudutnya agar mereka kuat. 2 buah segitiga akan menjadi sisi depan dan belakang atapnya. 1 kerangka segitiga bisa kamu letakkan di tengah agar semakin kokoh. Setelah itu, letakkan 10 stick secara mendatar, kemudian beri lem agar merekat. Kemudian tempelkan kerangka 2 segitiga tadi pada sisi atas dan bawah. Stick mendatar dengan posisi
berdiri. Letakkan set atap kedua dengan cara sama dengan sebelumnya. Seperti membuat set atap pertama, tutupi seluruh kerangka atap dengan cara yang sama. Cara merakit badan rumah. Langkah selanjutnya adalah merakit badan rumah. Kerangka segitiga 4 yang telah dibuat, potong pada bagian yang akan kamu buat. Sebagai jendela, kamu bisa menggunakan alat bantu penggaris dan cutter untuk memotongnya. Biasanya jendela berada di pojok atau di tengah. Potong 2 kerangka segi 4 untuk dijadikan dinding yang ada jendelanya. Lalu tempelkan seluruh bagian dinding 4 buah kerangka segi 4 dengan menggunakan lem. Kamu harus sedikit berhati-hati agar susunan stik es krim tidak rusak dan miring. Merakit keseluruhan rumah. Kemudian pasanglah atap yang berbentuk segitiga tadi pada bagian atas badan rumah. Beri lem pada ujung setiap stik es krim dan pasang dengan hati-hati. Jika kamu ingin memberikan hiasan pada bagian dalam rumah, sebaiknya kamu lakukan sebelum memasang atap rumahnya. Beri warna pada rumah agar kamu bisa beri warna pada miniatur rumahmu agar terlihat menarik. Kamu juga bisa menghiasnya dengan menambahkan beberapa kertas kado untuk polanya. Namun jika kamu lebih menyukai warna asli stik es krim, maka kamu tidak perlu mewarnainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kakak Azmi. Videonya boleh dinyalakan? Kakak Azmi. Ya, Bu. Nah, tadi teman-teman lihatnya nama Kakak Azmi aja. Ya. Oke, terima kasih Kakak Azmi sudah presentasi ya. Oke. Kita langsung ke penilaian dari teman-teman ya. Bu Wiwi mau mendengar penilaian dari Kakak Maudi untuk Kakak Azmi. Kakak Azmi dinyalakan dulu videonya. Nyalain ya. Produknya selesai ya. Suara terdengarnya cukup, kontak matanya kurang, sama gestur tubuhnya kurang. Kalau yang plusnya percaya diri, suaranya agak jelas, deltanya kameranya dimatiin. Oke, jadi tidak bisa melihat kontak mata dan gestur tubuhnya ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih Kakak Maudi. Selanjutnya Kakak Nafes. Kakak Nafes. Ya, Bu. Mana nih? Bu Wiwi mau pin videonya nih. Bentar, Kak. Oke, Kakak Nafes. Ya. Gimana penampilan Kakak Azmi tadi? Produk selesai iya, suara terdengar iya, kontak mata kurang, gestur tubuh kurang. Plusnya suaranya jelas, deltanya video terlalu singkat, sama video kameranya dimatiin. Oke, hampir sama dengan Kakak Maudi ya. Oke, terima kasih Soli. Ya, Bu. Nah, oke, tambahan dari Bu Wiwi nih. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Kakak Azmi, ya betul. Bu Wiwi juga jadi tidak bisa menilai gimana kontak matanya, bagaimana ekspresi Kakak Azmi, kemudian gestur tubuhnya bagaimana gitu. Bu Wiwi tidak bisa menilai itu karena Kakak Azmi tadi dimatikan videonya. Ya Solihah ya. Oke, kemudian materinya apa yang Kakak Azmi sampaikan itu sebagian besar merupakan langkah pembuatan proyeknya ya Kak ya. Oke, namun kemarin Bu Wiwi sampaikan bahwa poin-poin yang harus disampaikan apa saja. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan Bu Wiwi sudah lihat di videonya ya.
Alhamdulillah itu membantu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembuatan proyeknya sudah ada dalam video. Jadi Kakak Azmi boleh hanya menambahkan atau memperjelas dari video yang tadi Kakak Azmi tampilkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu cara kerja dari proyeknya Kakak Azmi, yaitu mengenai panel surya. Nah, bagaimana cara kerja panel surya sehingga bisa dimanfaatkan untuk sumber listrik di rumah tersebut. Ya, jadi dijelaskan prosesnya bagaimana. Yang terakhir yaitu manfaat proyek panel surya itu apa jika digunakan di rumah, di gedung, atau seperti Kakak Danis kemarin jadi panel surya, lampu lalu lintas yang memanfaatkan panel surya gitu. Itu poin-poin yang seharusnya disampaikan. Ya, tapi langkah-langkah pembuatan proyeknya sudah cukup jelas ya teman-teman ya, dijelaskan lagi oleh Kakak Azmi. Kemudian tadi Bu Wiwi tidak mendengar simpulan dari yang Kakak Azmi sampaikan. Oke, mungkin nanti selanjutnya jika misalnya di semester 2 kalau ada proyek lagi, kalau sama dengan semester 1, Kakak Azmi mungkin nanti lebih dipersiapkan lagi ya Solihah ya, semuanya ya. Oke, lebih mengikuti tahap-tahap proyeknya. Seperti itu. Bibi harap Kakak Azmi bisa lebih baik lagi sama dengan teman-teman yang lain. Seperti itu ya Solihah ya. Bu, Hanan ada gak sih, Bu? Apa? Hanan katanya keluar gitu, Bu, tiba-tiba. Oh ya, mungkin koneksinya, Kak. Oke, terima kasih Kakak Azmi ya, sudah menampilkan yang terbaik. Ya. Oke, selanjutnya ini ada apresiasi nih untuk Kakak Azmi. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Kakak Azmi atas presentasinya. Mudah-mudahan Kakak Azmi ini menjadi motivasi untuk Kakak Azmi lebih semangat lagi belajarnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Solihah. Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, teman-teman boleh beri reaction untuk Kakak Azmi. Oke, sip. Terima kasih Soli dan Solihah. Baik, kita langsung saja ke presenter yang terakhir. Yang kelima yaitu Kakak Wisnu. Kepada Kakak Wisnu, dipersilahkan. Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nama saya Wisnu dari kelas 6A Beratan. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Saya di sini akan mempresentasikan kompor surya. Yang pertama kali saya akan presentasikan adalah peralatan untuk membuat kompor surya, yaitu adalah kardus, gunting, aluminium foil, cat warna, dan styrofoam. Cara membuat kompor surya adalah kardus dilem dan dipasang aluminium foil, dan habis itu mewarnakan styrofoam dengan warna hitam dan taruh di dalam kardus kompor suryanya. Dan saya akan menjelaskan manfaat dari kompor surya ini. Manfaat dari kompor surya adalah gampang digunakan dan gampang dipasang, dan untuk menghemat energi dan tidak memboros energi, dan membuktikan bahwa sinar matahari ada manfaatnya. Cara digunakannya adalah taruh di tempat yang lapang, lalu taruh air sedikit, dan setelah itu sinar mataharinya bakal ke arah aluminium foilnya dan mantul ke arah air itu. Nah, itulah yang disebut energi alternatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Kakak Wisnu atas presentasinya. Wah, ini kurang jelas nih wajah Kakak Wisnu, ketutupin sama proyeknya. Lah, gimana? Oke, nih kita dengar penilaian dari Kakak Naira untuk Kakak Wisnu. Bentar, Bu. Belum ditutup. Oke. Diaktifkan videonya ya, Kakak Wisnu. Plusnya, poinnya lengkap, sama cara penyampaiannya bagus. Kalau deltanya, orangnya kelihatan, soalnya ketutupan nama proyeknya. Oke, ada lagi Kakak Naira? Udah. Sudah ya. Oke, terima kasih Solihah. Selanjutnya penilaian dari Kakak. Lupa siapa ya? Kakak Radifka. Wow. Silakan diaktifkan dulu videonya. Gimana penampilan Kakak Wisnu tadi? Ya, Bu, bentar. Ayo, nulis enggak? Ngeri. Proyeknya bagus. Abis itu kontak matanya nggak terlalu. Abis itu apa ya namanya? Deltanya itu tuh orangnya ketutupan sama lah. Abis itu apa lagi ya? Sama plusnya lumayan lah. Lumayan apa? Lumayan bagus. Ada lagi? Udah itu aja bentar. Oke, terima kasih Kakak Radifka. Ini harus ngomong dulu pula. Kakak Wisnu? Ada mana? Sudah marah. Kakak Wisnu? Kakak Wisnu, silakan diaktifkan dulu videonya, Kak. Nah, rambutnya dirapiin dulu. Oke nih, teman-teman. Alhamdulillah ya, Kakak Wisnu sudah tampil presentasi. Menurut penilaian dari Bu Yui, produknya alhamdulillah sudah selesai. Kemudian suaranya jelas juga. Kontak matanya tadi Bu Yui kurang melihat ya. Ya, teman-teman, terlihat kontak matanya karena ketutup dengan proyeknya. Proyeknya bagus ditampilkan, namun alangkah lebih baiknya bisa disimpan di samping ya Kak ya, supaya tidak menutupi Kakak Wisnu ketika menjelaskan. Ya, gestur tubuhnya juga kurang terlihat karena itu tadi tertutup oleh proyeknya. Kemudian untuk materinya Kakak Wisnu alhamdulillah sudah menyampaikan. Namun ada beberapa tadi yang kurang ini ya, kurang jelas gitu Bu Yui dengarnya mengenai cara kerja dari proyeknya. Alat dan bahannya tadi disebutkan. Kemudian langkah-langkahnya disebutkan namun tidak cukup lengkap ya Kak ya. Kemudian cara kerja dari proyeknya itu sedikit Bu Yui mendengarnya. Dan terakhir yaitu manfaatnya. Alhamdulillah disampaikan. Dan Kakak Wisnu lupa menyampaikan kesimpulannya. Ya, Kakak Wisnu? Kakak Wisnunya ada nggak? Kakak Wisnu? Ya, Bu. Iya, coba diaktifin dulu kameranya. Nggak apa-apa di-mute, tapi diaktifkan kameranya. Nah, kan gitu. Bagus kalau Zoom meeting diaktifin videonya.
Ya, itu tambahan dari Bu Wiwi. Kakak Wisnu lebih ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya, kemudian lebih semangat lagi belajarnya. Walaupun misalnya Kakak Wisnu sudah selesai proyeknya, namun tetap harus mengikuti tahap-tahap dalam modul seperti itu ya. Oke, itu saja Solih. Kemudian ini ada apresiasi dari Bu Wiwi untuk Kakak Wisnu. Nah, thank you for the presentation, Kakak Wisnu. Semoga ini menjadi motivasi Kakak Wisnu agar lebih bersemangat lagi belajarnya ya bersama teman-teman. Walaupun kita belajar masih di rumah masing-masing ya teman-teman, tapi belajar itu merupakan kewajiban teman-teman ya. Jadi harus tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Presentasi atau pekan presentasi di pekan ini sudah selesai kita laksanakan. Yeay, tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah ya, semua yang presentasi menampilkan yang terbaik sesuai dengan persiapan teman-teman. Walaupun misalnya ada yang, wah aku kurang ini, tapi secara keseluruhan teman-teman sudah menampilkan yang terbaik. Bu Wiwi bangga kepada teman-teman. Kelas 6 sudah bisa presentasi dengan wow, bagus banget menurut Bu Wiwi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sudah selalu bersemangat belajar dengan Bu Wiwi. Apa-apa teman-teman ada kesulitan, teman-teman menanyakan ke Bu Wiwi ya. Oke, terakhir kita akan foto bareng ya. Sebentar, Bu Wiwi siapin dulu. Oh iya, setelah ini teman-teman jangan leave Zoom dulu ya. Jadi teman-teman leave room saja ya. Leave breakout. Jadi langsung ke ruang utama, oke? Teman-teman silahkan aktifkan videonya. Kakak Wisnu, Kakak Radifka, Kakak Azmi, Kakak Afifah. Kakak Hanan keluar ya? Belum dimasukin lagi. Oke, diaktifkan dulu Solihah. Khawatir yang kelas lain menunggu. Oke, sip. Oke, rapi-rapi dulu boleh. Kakak Afifah. Oke, sip. Kakak Wisnu. Kakak Wisnu jarang nih foto bareng-bareng kita ya. Jadi sekarang harus diaktifin. Oke, siap teman-teman? Sekarang Kakak Azmi yang matiin. 1, 2, 3. Kurang pas. Sebentar, ada yang blur. Lanjut ya. Oke, ulang lagi. Siap? 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup presentasi kita hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Boleh leave breakout room ya. Langsung ke ruang utama.